Pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran apa yang menjadi motivasi kehidupan kita? Apa yang mendorong kita untuk belajar, bekerja, dan juga berkeluarga? Apakah semuanya itu demi mengejar impian, kekayaan, atau kehormatan? Kita tidak bisa sangkal bahwa semua dari kita mengejar akan sesuatu. Ada yang mengejar akan cita-cita, ada yang mengejar akan kekayaan, dan juga ada yang mengejar akan kebahagiaan. Tetapi pertanyaannya, apa yang teman-teman akan lakukan ketika semuanya sudah Anda raih? Apakah kita akan merasa puas dan bahagia? Jawabannya tidak. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia menanamkan benih kekekalan yang akan menciptakan kekosongan di hati kita. Dan semua yang kita raih dalam dunia ini tidak akan pernah mengisi kekosongan tersebut. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk melayani bersama dengan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Pilihannya hanya ada dua. Kita hidup untuk kesenangan pribadi atau hidup dengan tujuan dan misi pelayanan bersama dengan Allah. Mari bergabung di acara pelayanan Pemuda Advent Gabungan Nusantara dan saksikanlah apa yang Tuhan akan lakukan bersama kita semua. Halo teman-teman, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di acara PAG Nusantara. Nah, teman-teman, semua yang ada di dalam room ini, supaya kita boleh lebih akrab, kita boleh saling memanggil dengan sebutan kakak. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan disia-siain. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Esther Supriyati. Saat ini saya akan memandu acara malam ini dengan topik Life Purpose. Apa kamu tahu tujuan hidup kamu? Atau kamu hidup hari ke hari tanpa tujuan dan menjalani hidup apa adanya? Atau apa kamu menginginkan hidup yang lebih berarti? Nah, teman-teman, kita akan menemukan jawabannya di acara malam hari ini. Jadi, usahakan sampai selesai kita boleh mengikuti sesi ini. Sebelum mulai acara kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan secara live oleh Kak Bella Kalibonso. Kak Bella, dipersilakan. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih. Terima kasih untuk lagu pujian yang begitu merdu dan boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Selanjutnya, doa buka akan dibawakan oleh Kak Arfan Ngajo. Kepada Kak Arfan dipersilakan. Baiklah, karena Kak Arfan masih dalam perjalanan, baiklah izinkan saya untuk memimpin doa secara Kristiani ya teman-teman. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami. Malam ini kami berkumpul ya Bapa untuk boleh mendengarkan pelajaran-pelajaran dan kami akan berdiskusi tentang pelajaran ini ya Bapa, biarlah kami boleh mengetahui bagaimana tujuan hidup yang harus kami capai ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, mendoakan juga untuk narasumber kami dan juga mungkin teman-teman kami juga yang belum hadir. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu acara inti kita. Tapi, sebelum masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Kak Edmund Situmorang. Kak Edmund, dipersilakan. Selamat malam semuanya, semangat. Pada malam hari ini kita senang sekali ya, ada pembicara-pembicara bagus, dan saat ini kita ada, ini juga dulu teman baik saya ini, Ibu Sunita Joyce ya, dia bekerja sebagai pengajar ya di Fakultas Psikologi. Jadi kalau Anda yang punya problem, punya masalah, nah ini yang memang orangnya ini yang mengerti bagaimana orang bekerja gitu loh. Jadi dia bekerja di Fakultas Psikologi di salah satu universitas swasta di Jakarta ini. Dia menikah dengan Bapak Rudolf Mordecai dan memiliki 2 orang anak laki-laki usia 14 tahun dan 9 tahun, Abraham dan Jericho. Nah, mereka ini sebagai keluarga ini menjadi sebuah tim ya dalam pelayanan, karena mereka juga mengikuti berbagai pelatihan ya, pelatihan untuk medikal, misioner, dan penginjil perkotaan, dan juga di sanatorium di Korea ya, Bethel Sanitarium di Korea. Jadi pelatihannya sudah banyak sekali nih. Nah, mereka ini
pengurus untuk Smile Center Ministry di Jakarta. Jadi kalau kalian pergi ke smilecenter.com, nah mereka-mereka inilah yang tiap hari kerjaannya mengurusin itu. Dan yang menariknya mereka ini juga founder daripada Bread of Life Homeschooling ya. Jadi Jakarta ini ternyata banyak juga orang-orang yang homeschooling gitu loh, yang membuat anak-anaknya sekolah dari rumah. Walaupun akhirnya ya saya bisa lihat semua orang juga homeschooling sekarang ya. Tapi mereka ini punya metodologi yang menarik karena saya lihat saya punya keponakan juga ikut pernah homeschooling. Dan mereka punya metodologi yang menarik untuk homeschooling, anak-anak diajar nanem dan segala. Oh, saya surprise, dan itu salah satu yang menjadi pemikirannya mind blowing lah. Jadi yang saya nantikan, kita semua juga pasti nantikan untuk mendengarkan apa sih life purpose gitu loh. Apa sih bagaimana saya bisa memiliki tujuan dalam hidup gitu loh. Bukan janji sekarang, aduh saya mau kaya, aduh saya mau, ada life purpose gitu. Dan saya senang karena ada Ibu Sunita Joyce yang boleh bergabung dengan kita, boleh memberikan kepada kita suatu materi yang bisa mendorong teman-teman semua untuk bisa memiliki tujuan dalam hidup. Kiranya ini boleh menjadi berkat, dan saya welcome Ibu Sunita Joyce. Oke, thank you Bang Ifun telah memperkenalkan pembicara. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung saja mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Sunita. Kepada Kak Sunita dipersilakan. Halo, selamat malam sahabat-sahabat orang muda. Apa kabar? Masih sehat-sehat ya. Harus sehat-sehat dan harus terus semangat ya. Karena masih banyak hal yang kita harus lakukan selama nafas masih di kandung badan, gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Sebelumnya saya mau share screen. Saya boleh diizinkan untuk share screen? Thank you. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang satu pelajaran yang seringkali dilupakan gitu ya. Padahal ini adalah pelajaran yang penting sekali gitu. Yang harusnya setiap orang dari kita punya gitu, yaitu life purpose, punya alasan untuk hidup begitu, punya tujuan untuk hidup gitu. Dengan kita punya tujuan untuk hidup, kita punya alasan untuk bergerak, untuk tetap menggunakan nafas kita, untuk tetap berkreasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu malam ini saya mau ngajak teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama yuk bahas tentang topik ini. Kita sama-sama merefleksi, mengevaluasi, dan merenungkan tentang life purpose kita, masing-masing kita. Gitu ya. Namun sebelumnya saya rindu nih buat teman-teman nih, saya mau sharing sedikit tentang Smile Center gitu ya, kalau boleh ya. Apa sih Smile Center gitu ya? Dan sebelum kita bicara tentang Smile Center, saya mau kita kembali kepada definisi health gitu ya, menurut WHO gitu. Apa sih definisi health itu? Definisi kesehatan itu? Definisi kesehatan di WHO itu ternyata adalah satu kondisi yang komplit, yang yang komplit lah ya, yang sempurna antara fisik, mental, dan sosial. Ya, jadi kesejahteraan atau kesehatan yang terdiri dari fisik, mental, dan sosial, gitu ya. Dan bukan hanya sehat itu nggak bisa dikenakan kepada seseorang hanya karena dia terlihat secara fisiknya sehat, tidak ada sakit atau tidak ada kelemahan, nggak bisa, gitu ya. Yang disebut dengan sehat itu adalah komplit, gitu, holistik secara keseluruhan, karena memang dimensi kita bukan cuma fisik gitu. Kalau kita cuma fisik doang, nggak ada jiwanya, nggak ada nafasnya, nggak bisa kita hidup, nggak ada gunanya, kita cuma jadi pajangan gitu ya. Tetapi seseorang dikatakan whole, seorang disebut manusia apabila memang kita punya aspek mental, punya aspek fisik, dan kita bisa berinteraksi dengan secara sosial ya, dalam kondisi yang baik gitu ya, baru kita disebut dengan sehat gitu ya. Dan banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa nyatanya aspek yang sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan atau kesehatan seorang manusia itu adalah
mental. Ya, ini teman-teman bisa coba browsing, coba cari gitu, di mana banyak penelitian mengungkapkan bahwa 80-90% dari penyakit fisik nyatanya berasal dari pikiran. Ya, oleh karena itu memahami hal ini, makanya teman-teman sama kami semua berusaha untuk mencoba membangun satu komunitas, di mana komunitas ini rindu untuk membangun awareness akan pentingnya menjaga kesehatan, dan itu dimulai dari mental health. Sehingga kita bisa menemukan satu kesehatan yang utuh, physical, mental, social, emotional, social, gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa no health without mental health. Nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Dan ini sangat amat perlu. Ya, jadi teman-teman orang muda coba lihat, kalau secara fisik kita baik-baik aja, ayo kita masuk lagi ke dalam lagi. Bagaimana dengan kondisi mental kita? Bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain? Apabila semuanya terlihat smooth dan semuanya terlihat baik, kita bisa survive. Kita bisa disebut sehat seutuhnya. Gitu ya. Dan oleh karena itu kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang Small Center, apa aktivitas kita, dan kemudian kegiatan kita yang kita lakukan untuk membangun awareness ini untuk menolong orang-orang yang kesulitan dalam membangun kondisi mentalitas yang lebih sejahtera, silakan kontak kita di social media kita maupun di nomor ini ya. Oke, thank you. Nah, sekarang kita mau masuk nih tentang life purpose. Kenapa penting? Sekali lagi, karena ini juga bagian daripada kesejahteraan mental kita. Kalau kita nggak punya life purpose, nyatanya ini sangat berbahaya gitu ya. Nyatanya kalau kita nggak punya tujuan hidup, itu bisa membuat kita akhirnya memutuskan kita nggak punya alasan lagi untuk hidup. Dan kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang ekstrim, tindakan-tindakan yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun, gitu ya. Nah, hari ini saya mau tanya sama teman-teman gitu. Teman-teman pernah nggak sih mencoba merenungkan apa sih tujuan hidup saya? Apakah saya punya tujuan hidup nggak sih? Gitu ya. Atau kita nyatanya hanya seperti orang-orang kebanyakan gitu ya, yang sibuk. Ya, kita hidup di zaman yang semua serba sibuk. Ya, semua bergerak begitu cepatnya gitu ya. Kalau nggak bergerak, semua rushing with hour gitu ya, jam-jam itu terlalu sedikit untuk melakukan begitu banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup. Dan semua orang, terutama di kota-kota besar, kita bisa melihat ini adalah satu fenomena yang terjadi gitu ya. Makanya kita selalu melihat kemacetan di mana-mana. Menandakan bahwa semua orang sibuk, semua orang keluar, semua orang beraktivitas gitu ya. Kita lihat jalan raya ini, kita bisa lihat salah satu jalan di Jepang atau Cina ini ya, itu jalanan penuh dengan orang yang tidak pernah berhenti berseliweran gitu ya. Mereka semua sibuk dan bahkan mereka tidak punya waktu untuk nengok kiri dan kanan gitu ya. Mereka terlalu mengejar waktu, terlalu banyak hal yang harus mereka kerjakan. Sampai-sampai mereka suka lupa untuk tujuan apa mereka melakukan aktivitas mereka. Apa tujuan mereka berjalan ke kantor setiap hari? Apa tujuan mereka menggunakan baju yang mereka pakai? Apa alasan mereka untuk tetap bangun setiap pagi dari tempat tidur dan tetap masuk ke kantor atau melakukan aktivitas? Apa? Untuk tujuan apa? Dan seringkali sadar nggak sih teman-teman, kebanyakan dari kita seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ya, seringkali kita tuh terjebak di dalam kondisi di mana sebenarnya kita nggak tahu mau kemana. Tapi karena kita lihat orang-orang di sekitar kita bergerak, kita sibuk, kita pun harus sibuk gitu ya. Dan kita tinggal, karena kita nggak punya cukup waktu untuk berpikir, merefleksikan kita mau ngapain, tujuan kita apa, alasan kita hidup apa, akhirnya kita akan memilih berdasarkan the crowd gitu ya. Kebanyakan kemana gitu ya. Kalau kebanyakan ke sana berarti itu yang benar, go with it gitu ya. Kita pergi ke sana. Tanpa kita menyadari, nyatanya seringkali kebanyakan orang, kelompok yang kita ikuti itu nyatanya membawa kita ke ujung jurang, ke tepi jurang, tanpa kita sadari. Ya, nah seringkali kita berpikir, ya karena sebenarnya sih nggak perlu dipertimbangkan, nggak usah dipikirin, nggak perlu direnungin sih tujuan hidup kita. Karena apa? Karena semua orang doing the same way gitu ya. Lahir, besar, masuk SD gitu ya, masuk SD, SMP, SMA, habis itu apa? Kuliah. Habis kuliah apa? Cari pekerjaan, bekerja gitu. Habis kerja apa? Cari pasangan,
jadi pasangan menikah, habis menikah harus punya anak gitu ya. Baru ini namanya ngikutin life cycle, punya anak, habis itu ngapain? Sekolah kan anak-anakmu sampai berhasil. Setelah berhasil apa? Ya urus cucu-cucu, dan akhirnya ya sudah, kalau mau waktu istirahat gitu ya. Orang-orang melihat bahwa ini parameter yang harusnya diikuti oleh semua orang. Jadi nggak usah renungin life purpose, jalanin aja semuanya, mengalir aja katanya gitu ya. Ikutin aja life cycle dari fase ke fase. Dan hidup kita akan jadi komplit, cukup sampai di situ. Apakah benar begitu? Coba kita lihat ya. Kalau memang parameter ini, life cycle ini adalah hal yang benar gitu ya. Kalau memang hidup ini memang harus seperti ini, tinggal ngikutin aja life cycle ya. Pertanyaannya, kenapa? Semakin kesini, semakin banyak orang sukses, semakin banyak sekolah-sekolah yang besar-besar, semakin tinggi pendidikan, semakin advance ilmu pengetahuan. WHO mengungkapkan bahwa jumlah orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri dirinya dari tahun ke tahun semakin tinggi. Ya, dikatakan bahwa dalam 1 tahun ada 800.000 orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, dan menariknya lagi, dari jumlah tersebut, jumlah kematian akibat bunuh diri ini bukan dilakukan oleh orang-orang yang tua gitu, orang-orang yang punya banyak masalah, punya beban hidup gitu ya. Dalam kondisi yang zaman makin modern ini, opportunity makin banyak ini, kok malah makin banyak orang yang nggak bersemangat untuk hidup, menolak untuk hidup dengan cara mengakhiri hidupnya sebelum waktunya, di usia yang lebih muda. Dari tahun ke tahun makin muda. Dan kalau kita lihat ini, usianya di mana? Usianya sekarang udah mulai di usia 20 sampai 25 tahun yang tertinggi. Selanjutnya di usia 30, 35 tahun. Dan untuk yang di usia 40 tidak jauh beda sama anak-anak yang umur 15 tahun. Sudah mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Sampai sekarang ini dalam ilmu pengetahuan semua orang masih berdebat pro dan kontra. Kenapa angka bunuh diri semakin banyak dan semakin muda dengan alasan yang membingungkan? Karena apa? Karena banyak orang berpikir bahwa orang-orang yang mengakhiri hidupnya kebanyakan karena memang mereka punya penyakit misalkan ya, punya penyakit jiwa gitu ya, sehingga opsi untuk bunuh diri itu merupakan hal yang selalu ada di pikiran mereka gitu ya. Tapi nyatanya menurut grafik ini dikatakan bahwa dari total 100% orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena penyakit jiwa, ada penyakit secara mentalitas, itu cuma 23,2%. Ya, kemudian orang-orang yang penyakit kronis itu yang kayak orang-orang yang sudah lelah gitu, mengalami pengobatan kesana kemari, sakit, menahan rasa sakit, dan akhirnya mereka memilih untuk menyerah. Itu ada juga, tapi hanya 5,8%. Sisanya 71%-nya nggak tahu kenapa. Tidak ada penyakit penyerta yang didiagnosa. Tapi mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Dan ini juga terbukti seperti yang dialami oleh artis-artis gitu ya. Kalau parameter life cycle itu adalah hal yang benar untuk diikuti, asal ikut aja parameternya pasti kita bahagia. Gimana dengan artis-artis ini nih? Salah satunya Robin Williams, dia salah satu aktor favorit saya. Dia begitu menyenangkan gitu ya kalau dia membawakan aktingnya, dia selalu film-filmnya mengandung pelajaran gitu. Tapi di akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia mengalami depresi dan mengakhiri hidupnya. Apa yang kurang dari mereka? Mereka punya fame, ya, ketenaran, mereka punya harta pastinya gitu ya. Mereka punya rumah yang bagus, mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka mengikuti semua parameter itu. Tapi kenapa mereka tetap merasa hidupnya nggak komplit, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Gak cuma Robin Williams, artis-artis ini, perempuan cantik ini adalah pemain Spider-Man, ya. Dan banyak artis-artis lain yang tidak terhitung, penyanyi-penyanyi yang masih muda-muda, yang memiliki segalanya, yang mata dunia kita melihat gitu ya. Tapi mereka tetap merasa dirinya nggak bahagia.
Mereka mengikuti semua cycle kehidupan itu. Dan mereka berujung dengan kematian. Lompat dari tebing. Mereka mengikuti keramaian. Dan mereka lompat dari tebing. Kita bilang, oh itu kan artis-artis. Enggak juga. Karena apa? Karena menurut Kompas, dan ini ada penelitian dari WHO juga ya, sebenarnya WHO tahun 2016, bahwa hingga saat ini diperhitungkan bahwa satu orang itu meninggal karena bunuh diri setiap 40 detik. Berapa lama kita? 40 detik ya. Berapa lama ini kita berkumpul bersama-sama untuk belajar? Hitung berapa kali 40 detik. Sudah berapa orang yang meninggal karena bunuh diri di waktu kita lagi berbicara seperti ini. Miris. Orang-orang kehilangan alasan untuk hidup. Orang-orang kehilangan tujuan untuk hidup. Orang-orang kehilangan makna dari kehidupan mereka. Dan pada saat mereka tidak punya lagi alasan untuk hidup, maka mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, mendahului Tuhannya. Dan itulah sebabnya salah satu penulis buku ya, Dr. Miles Monroe mengatakan bahwa tragedi yang terbesar di dalam kehidupan sesungguhnya bukan kematian. Tapi apabila seseorang menjalani kehidupan tanpa tujuan. Kita nggak punya tujuan hidup. Sehingga kita berpikir untuk apa. Dan kita nggak punya alasan untuk tetap bertahan dan hidup. Itulah tragedi yang terbesar. Itulah kenapa kita penting untuk mempelajari makna hidup, tujuan hidup kita. Mau kemana? Bukan asal-asal bernafas dan bergerak. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu dan menyadari apa yang kita lakukan dan untuk tujuan apa. Itulah sebabnya ini sudah mulai banyak disadari oleh banyak orang. Oleh karena itu banyak orang melakukan berbagai meditasi. Ya, di mana pada saat mereka sibuk dengan segala aktivitasnya, mereka mulai mencari satu waktu di mana mereka bisa berdiam diri, bertenang diri, menenangkan pikiran mereka, dan bersatu dengan alam gitu ya. Kalau dari agama Buddha, kemudian dari yoga dan lain sebagainya, mereka berusaha untuk bertenang sejenak. Dan nyatanya banyak orang akhirnya menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepalanya saat mereka mau berhenti sejenak, merenung sejenak, dan memikirkan kembali tujuan hidup mereka. Merefleksikan kembali apa yang mereka sedang lakukan dan untuk tujuan apa. Dan bagaimana mereka melakukannya dan dengan siapa mereka melakukannya. Dan apakah mereka bahagia dengan itu semua. Para penelitian sekarang ini sedang heboh menyuarakan tentang mindfulness, gitu ya teman-teman yang suka di sosmed pasti tahu gitu tentang mindfulness. Di mana kita disuruh untuk menghentikan langkah kita yang begitu cepat, disuruh berhenti untuk beberapa waktu, melangkah dengan mindful, menyadari setiap kegiatan yang kita lakukan. Pada saat kita bangun pagi, rasakan nafas kehidupan yang Tuhan percayakan sama kita. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kita. Apa yang mau kita lakukan dan untuk tujuan apa kita lakukan. Pada saat kita memasak brokoli, kenapa kita masak brokoli? Pada saat kita masak tahu, kenapa kita masak tahu? Apakah itu akan menambah manfaat untuk hidup kita, Pak? Pelan-pelan, lakukan semuanya secara mindful. Gitu ya, itu yang sekarang ini menjadi tren. Karena dunia sudah terlalu hingar-bingar. Oleh karena ini sekarang para peneliti pemerhati kesejahteraan manusia mulai mengajak kita semua untuk menarik diri sejenak, mencari waktu untuk merenung dan berpikir kembali tentang tujuan hidup kita. Ya. Dan oleh karena itu saya mau ngajak teman-teman juga nih sekarang semua, yuk kita tenang sebentar. Ya, saya tahu kita semua sibuk gitu ya. Tapi saya bersyukur karena kita punya kegiatan-kegiatan di sini di mana kita dipaksa untuk duduk untuk 1 jam ke depan dan memusatkan pikiran kita untuk belajar bersama-sama. Kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang kita butuhkan untuk kita terapkan mindfulness, untuk belajar dan merefleksi sejenak. Oke.
teman-teman saya kebetulan agak lama di HR, di HRD gitu ya, di Human Resources gitu, di beberapa perusahaan. Dan pada saat kita lagi mau cari nih satu orang karyawan baru, itu ada prosesnya mundur ke belakang. Dan itu prosesnya adalah dengan diawali kita melihat kondisi perusahaan ya. Kita lihat kondisi perusahaan, kemudian kita melihat kita mau bergerak semaju apa, dan pada saat kita mau bergerak semaju apa dengan target yang diberikan, kita akan mereview kembali ini. Tim kita bisa nggak? Tim kita siap nggak? Orangnya cukup nggak? Yang untuk nyampe ke sana ada kerjaan-kerjaan yang harus dilakukan, kerjaan A, B, C, D, E gitu ya. Dan untuk melakukan kerjaan A, orangnya ada nggak? Gitu ya. Mau melakukan kerjaan B, orangnya udah ada belum? Gitu ya. Karena udah harus ada yang kerjain. Dan pada saat kita menemukan ada satu pekerjaan yang belum ada yang mengerjakannya, maka kita akan open recruitment, open penerimaan karyawan, gitu ya. Jadi begitulah alasan kenapa ada iklan lowongan gitu ya. Karena kita melihat ada needs, ada kebutuhan dan belum ada yang kerjainnya. Makanya kita harus rekrut orang baru, gitu. Dan teman-teman tahu nggak sih bahwa metode yang sama juga terjadi pada saat Tuhan merekrut kita untuk hadir di dunia ini. Teman-teman percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini? Percaya ya? Mari percaya. Kalau yang belum percaya, mari percaya. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ada satu oknum yang mengendalikannya. Ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan pada saat dia melihat dari tahtanya, ada pekerjaan yang belum ada orang yang mengerjakannya. Dia memilih kita. Dia angkat kita, dan dia hadirkan kita di dunia ini. Oleh karena itu tahu nggak, teman-teman? Pada saat kita dilahirkan di dunia ini, bahkan sebelum terlahir, pada saat Tuhan mencoba menjalin kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah melihat ada kebutuhan. Dan Tuhan tahu kita adalah orang yang paling tepat untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Untuk melakukan pekerjaan itu. Untuk menyelesaikan misi itu. Sehingga kehadiran kita di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Walaupun beberapa orang mengklaim bahwa saya lahir dari orang tua yang kecelakaan gitu ya, quote unquote ya, bisa aja. Tapi pada saat Tuhan mengizinkan, artinya tetap ada tugas yang harus diselesaikan oleh seorang individu yang kita itu, yang terlahir di dalam kecelakaan itu. Tetap ada satu tugas yang kitalah orang yang paling pas untuk mengerjakannya, bukan yang lain. Oleh karena kita nggak ada yang kebetulan. Kita semua ini lahir untuk a purpose. Kita hadir di dunia ini untuk satu tujuan yang Tuhan punya untuk setiap kita. Dan purpose-nya sama atau beda? Nanti mari kita lihat. Ladangnya mungkin beda, tetapi purpose-nya sama. Kenapa begitu? Mari kita lihat. Coba ya, review ya. Kita semua percaya ya bahwa Tuhan, kalau dunia ini terjadi bukan karena ledakan atom-atom. Betul ya? Mudah-mudahan percaya ya. Tapi kita percaya bahwa dunia ini terbentuk karena ada seorang yang menciptakannya. Gitu ya. Dan kita bisa hitung, saya rasa teman-teman tahu lah bahwa penciptaan itu ada 7 hari ya. Benar ya? Dan kita bisa tahu gitu. Bagaimana dan kapan Tuhan menciptakan kita manusia. Kenapa kalau kita dianggap orang yang begitu penting oleh Tuhan, disebut dengan biji mata Tuhan, kenapa sih kita dihadirkannya di hari ke-6, di hari yang di belakang? Kalau yang penting di mana-mana selalu yang pertama, gitu kan? Ya kan? Tapi nyatanya kita dihadirkan di hari ke-6, gitu ya. Lalu di hari yang pertama sampai setengah hari ke-6, siapa duluan yang diciptain sama Tuhan? Ya, Tuhan ciptakan udara, Tuhan ciptakan matahari, gitu ya. Tuhan juga ciptakan tumbuh-tumbuhan dulu. Tuhan ciptakan buah-buahan. Baru Tuhan ciptakan binatang-binatang. Baru diciptakan kita, manusia. Kenapa? Karena kita so special.
Karena kita adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dia mau orang kesayangannya ini, makhluk ciptaan kesayangan ini, pada saat dia menghadirkan kita di dunia ini, dia memastikan bahwa segala kebutuhan kita sudah ada. Kita nggak akan kekurangan. Kita nggak akan mati dengan penyiksaan karena nggak ada udara. Kita nggak akan mati karena nggak ada makanan, karena belum ada tumbuh-tumbuhan. Kalau misalkan kita yang diciptakan duluan. Tapi karena dia tahu kita membutuhkan itu semua, Tuhan provide semuanya dulu. Sehingga pada saat kita hadir, kita akan bisa selalu tersenyum dan bahagia. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan sudah Tuhan siapkan jauh sebelum kita berpikir untuk membutuhkannya. Jauh sebelum kita berpikir untuk menginginkannya. Itu kita ciptakan. Itulah baiknya Tuhan. Ya. Dan ada satu karakter yang sama pada saat Tuhan menciptakan ini semua. Apa karakternya? Matahari diciptakan buat siapa? Apakah buat dirinya? Enggak ya. Tuhan ciptakan matahari buat siapa? Buat makhluk hidup yang lain. Pada saat Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, untuk siapa? Apa untuk dirinya? Enggak ya. Untuk makhluk hidup yang lain. Untuk kumbang supaya bisa menjalin madu. Tuhan ciptakan buah-buahan untuk siapa? Untuk makhluk hidup lain supaya sapi dan binatang lain bisa makan. Terlebih lagi buat siapa? Buat kita. Tuhan ciptakan binatang buat siapa? Buat kita dan buat untuk orang lain. Kalau kita belajar biologi dulu, siklus binatang, untuk siklus kehidupan ya, binatang-binatang juga berkontribusi terhadap kebaikan tumbuhan ya. Mereka punya kotoran menjadi pupuk yang subur buat tanaman. Jadi kita bisa lihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan tidak ada, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Semua yang Tuhan ciptakan dihadirkan di dunia ini untuk menjadi manfaat untuk makhluk hidup yang lain, untuk berguna bagi makhluk hidup yang lain. Dan inilah desain Tuhan untuk semua makhluk hidup yang Ia ciptakan, termasuk manusia. Apakah kita manusia memiliki karakter yang sama? Sebagaimana Tuhan menciptakan tumbuhan untuk kebutuhan orang lain, binatang untuk orang lain, apakah manusia juga Tuhan ciptakan untuk hal yang sama, dengan karakteristik yang sama? Yes. Kita pun diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi manfaat buat orang lain. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Manusia saat ini sibuk untuk menyenangkan dirinya sendiri. Apalagi yang saya harus miliki? Apalagi yang harus saya dapat? Apalagi yang harus saya capai? Bahkan di sosial media pun kita sibuk mempertontonkan diri kita dengan pose yang paling cantiknya kita, dengan barang yang paling terbaik yang kita post di sosial media. Untuk apa? Untuk menyenangkan diri sendiri, untuk fokus pada diri sendiri. Dan kita hidup dari hari ke hari untuk tujuan itu. Sampai akhirnya kita menjadi depresi. Karena apa? Karena kita selalu memiliki sesuatu yang belum kita capai. Dan kita melihat kiri kanan sudah capai, kita belum, kita menjadi stres. Dia mau ini, kita juga mau ini. Kenapa dia sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, sementara teman seangkatan saya masih di dalam negeri? Kenapa dia sudah bisa beli rumah, kok saya belum? Kita sibuk memikirkan hal-hal yang bisa menyenangkan kita. Hidup kita pakai untuk mencapai hal-hal yang menyenangkan kita. Semua orang sibuk untuk apa? Untuk kebutuhan dirinya. Dan kenapa orang-orang menjadi depresi pada saat mereka melakukan ini semua? Karena kita sedang menentang hukum alam. Hukum alam adalah hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan, setiap ciptaannya harus menjadi manfaat buat orang lain. Karena dengan menjadi manfaat untuk orang lain, itulah kita akan menjadi bahagia. Jadi teman-teman terkasih, ada satu kutipan dikatakan, tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk memberikan benih kepada penabur dan
roti kepada orang yang mau makan. Teman-teman semua, kita makhluk hidup ya, kita bagian dari ciptaan Tuhan. Dan Tuhan ciptakan semua makhluk hidup tanpa eksepsi adalah untuk selfless purpose, untuk tujuan yang tidak mementingkan diri. Dan disitulah letak kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Pada saat kita menjadi berguna untuk orang lain. Pada saat kita masih memiliki manfaat untuk orang lain. Sehingga itu membuat kita memiliki alasan untuk tetap bangun di pagi hari. Karena kita punya alasan untuk hidup. Karena apa? Karena ada orang-orang yang dengan kehadiran kita. Yang mempelajari kasih Tuhan. Alasan kami, suami saya dan saya untuk bertahan hidup. Salah satunya karena saya melihat anak-anak saya masih membutuhkan kami. Kami bisa harus bekerja setiap hari karena kami butuh untuk memberi mereka makan. Memberi mereka kesejahteraan melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Kami memiliki alasan untuk tetap hidup. Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan saya ingat sekali anak suami saya waktu saya melahirkan anak saya yang pertama. Dia katakan, sekarang saya punya keluarga kecil yang saya tanggung jawabi. Dan itu membuat dia bekerja jauh lebih rajin dibandingkan waktu dia masih seorang diri. Bahkan itu semua buat keuntungan dia. Yang menjadi motivasi terbesar dia adalah kehadiran kami yang membutuhkan dia. Dan itu memotivasi dia untuk bekerja lebih keras. Bekerja lebih gigih. Ini desain Tuhan. Kita ada untuk kebutuhan bagi orang lain. Oleh karena itu, teman-teman sahabat orang muda, hari ini saya mau mengajak kita semua. Mari, mengingat bahwa kita hadir bukan kebetulan, bahwa Tuhan punya pekerjaan yang ada untuk kita kerjakan, dan hanya God's purpose. Ada seseorang yang membutuhkan kehadiran kita. Ada seseorang yang Tuhan lihat, di mana kita bisa menjadi manfaat, menjadi berkat baginya. Atau bahkan bisa menjadi motivasi untuk dia tetap bertahan hidup di karir kita. Cari purpose Tuhan pada saat Tuhan menghadirkan kita dengan pasangan kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menjadi manfaat pada saat dia memasangkan kita dengan pasangan kita yang sekarang. Jangan musuhi dia, jangan benci dia. Pada saat dia semakin menyebalkan, ingat, mungkin Tuhan mau mengenalkan tentang kasih Tuhan kepadanya melalui kita. Cari purpose Tuhan pada saat Tuhan menambahkan berkat demi berkat ke dalam pundi-pundi kita. Melalui uang kita, melalui pemilikan kita. Tanya, Tuhan, apa yang kau mau saya gunakan untuk ini semua? Sehingga ini menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dan ini ada penelitian sendiri di mana orang-orang yang menggunakan uangnya untuk kebahagiaan orang lain menjadi jauh lebih umur panjang dan berbahagia dibandingkan dia menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ada penelitiannya, teman-teman bisa browse. Dan sekarang selfless act itu sudah menjadi terapi yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki masalah depresi, mentalitas, maupun penyakit fisik sekali. Terapinya adalah lakukan selfless act. Belajar untuk menjadi berguna dan membantu orang lain, maka kesembuhan bisa menjadi bagian kita. Ya, keluarga kita menyebalkan, itu bukan kebetulan. Tuhan menghadirkan setiap kita di dalam keluarga itu untuk menjadi berguna bagi mereka. Temukan itu, tanya Tuhan, minta tolong sama Tuhan, mampukan saya Tuhan untuk melakukan misi yang sudah Tuhan tetapkan buat saya, bahkan waktu saya masih di dalam kandungan ibu saya. Teman-teman, terkasih, seringkali kita nggak mendapatkan feedback yang baik pada saat kita berusaha baik. Seringkali kita nggak mendapatkan apa sesuai dengan kita yang harapkan pada saat kita mau berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. But it's okay. Coba hitung, berapa kali kita berterima kasih karena matahari. Matahari nggak pernah ngomplain. Dia tetap bersinar setiap hari. Berapa kali kita berterima kasih karena tumbuh-tumbuhan yang kita bisa konsumsi pemandangan yang indah. Even though kita nggak pernah berterima kasih, mereka tetap bertumbuh dan menjadi manfaat buat kita. Kita bisa makan hijau. Dan Tuhan mau kita juga menjadi seperti itu. Jangan berhenti untuk menjadi berguna. Jangan berhenti untuk menjadi manfaat. Karena itulah tujuan kita ada di dunia ini.
dan menemukan true happiness seperti yang desain Tuhan sudah tetapkan buat kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Pembahasannya sangat menarik, Kak Sunita. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke breakout room untuk menjawab pertanyaan dari topik malam ini. Tapi sebelum kita ke breakout room, kita akan mendengarkan promosi permohonandoa.com yang akan disampaikan oleh Kak Levina. Kak Levina, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak Esther udah mempersilahkan saya. Terima kasih banyak Kak Sunita. Materinya begitu motivasi sekali. Ini kebetulan saya akhir-akhir ini lagi depresi. Begitu mendengar jadi termotivasi sekali. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke breakout room nah seperti yang sudah kita lihat nih teman-teman, ternyata benar ya kamu nggak sendiri. Nah jadi dari TAG Nusantara menyelenggarakan sebuah program yang namanya permohonandoa.com. Nah, teman-teman yang sudah pernah dengar, nah boleh kita dengar lagi, dan yang belum dengar nih, aku akan kasih pengumumannya. Jadi, di permohonandoa.com ini teman-teman bisa hubungin di nomor 0851 59 779381. Jadi teman-teman, begitu teman-teman hubungin, teman-teman bisa pesen doa ya. Kalau ada doa boleh, dan bukan hanya sampai berdoa, oke? Bukan hanya sampai berdoa aja, tetapi teman-teman bisa juga mendapatkan konsultasi secara gratis, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa depresi juga nih seperti saya akhir-akhir ini, atau ada hal-hal yang pengen di-sharing, nggak tahu mau sharing sama siapa, ya memang kita sharing juga sama Tuhan. Mungkin nggak ada teman lagi yang bisa untuk mendengarkan curhatan kita, boleh langsung hubungin di permohonandoa.com dengan nomor yang sudah tertera di flyer yang sudah ditayangkan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih promosinya untuk saat ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Esther. Terima kasih Kak Levina untuk informasinya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke breakout room yang akan dipandu oleh para leader di dalamnya nanti. Dan waktu di breakout room kita selama 30 menit. Jadi jangan lupa untuk join kembali ke room utama. Kita akan bertemu kembali. Teman-teman boleh langsung klik join. Pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran apa yang menjadi motivasi kehidupan kita? Apa yang mendorong kita untuk belajar, bekerja, dan juga berkeluarga? Apakah semuanya itu demi mengejar impian, kekayaan, atau kehormatan? Kita tidak bisa sangkal bahwa semua dari kita Pertanyaan, mungkin senang kalau kita saling kenal satu sama lain ya. Di sini ada Brother Yandi, ada Sharon Manik, ada Aaron Gunawan, terus tentunya ada pembicara kita di sini loh, spesial sekali nih. Jadi mungkin kita mulai dari Brother Yandi ya. Perkenalkan dirinya dari mana, terus backgroundnya apa, mungkin bekerja kah atau sekolah, dan apa yang mau di-sharing pada malam ini, apa yang sudah didapat.
Baik, salam selamat malam bagi kita Ya. semua. Perkenalkan, saya Riyandi Martonan Sibarani. Saya dari kota Lancang Kuning, kota Pekanbaru. Untuk sementara saya bekerja sebagai pengawas dalam jaringan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Itu saja. Mantap. Wow. Pengawas nih, hati-hati kita nih, diawasin. Oke. Yang berikut siapa nih, Vi? Yang berikutnya kita ke Kak Sharon Manik. Halo Kak Sharon, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam semuanya. Halo Kak. Malam. Bisa perkenalin nama Kak? Perkenalkan, nama aku Sharon Manik. Aku 18 tahun dari Pekalongan. Oh, jadi masih sudah kuliah atau masih di kuliah ya atau SMA? Mau masuk kuliah, Kak. Oh, masuk kuliah. Wah, mantap. Wah, dari Pekalongan ya? Iya, betul. Ini ada teman gereja aku kayaknya kalau nggak salah, Bang Aron. Oh, mana tadi saya ada lihat juga Aron nih. Iya, ada Kak. Kak Aron Gunawan ya. Oke, jadi berikutnya pasti udah harus perkenalkan diri nih, karena udah dipanggil sama Sharon nih. Brother Aron, boleh memperkenalkan dirinya? Halo, selamat malam. Malam, bro. Perkenalkan, nama saya Aron dari Pekalongan. Pekerjaan belum ada pekerjaan tetap, masih freelance. Ya, gitulah. Oke, no problem. Ya kita semua juga di sini freelance juga sebetulnya sambil membantu-bantu di PAGN ya. Ya, Pi ya. Jadi welcome Brother Aaron. Ini sama-sama dari Pekalongan ya, sama Sharon tadi ya. Oke, yang terakhir siapa nih? Masih ada beberapa orang nih. Ada Kak Amos. Wah, Kak Amos, tolong perkenalkan diri dulu nih Kak Amos. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Amos Sitinja. Sekarang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Salam kenal semuanya. Di balik apa? Di Balikpapan. Oh, bukan balik tembok ya? Iya, namanya Nick. Bro Amos ini memang salah satu MC yang terkenal juga nih. Dia selalu di mana-mana juga nih. Jadi kalau nggak heran ya nanti kalau ketemu Bro Amos banyak. Nah, karena dia juga salah satu yang di mana-mana gitu. Omnipresence nih Bro Amos ini. Jadi kalau Anda lihat ya. Nah, gimana? Apa tadi, freelance ya? Freelance. Gitu, betul. jadi kemana-mana kita. Iya, betul. Yang terakhir, belum terakhir nih. Ada Omega Kanaka. Boleh memperkenalkan diri? Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Omega. Saya dari Sulawesi Selatan, Toraja. Oke. Dari Sulawesi Selatan, Toraja. Omega waktu PAG bikin acara hadir nggak? Hadir, Kak. Oh iya. Tapi mukanya saya nggak kelihatan, jadi saya nggak tahu. Ini mukanya kok kayak bulan gitu loh. Teman kita berdua nih. Oh, ada Kak Angel. Kak Amos. Saya dipindahkan, Nadis. Oh, dipindahkan. Wah, saya juga dipindahin ke sini. Padahal di room satu lagi udah bicara tadi. Aduh. Oh, berarti udah pertanyaan pertama ya? Belum sih, kita masih perkenalan sih tadi, aman. Kita ini mau pada kenalan dulu apa? Nggak usah lah ya, kan udah kenal semua. Sudah kenal. Lupa nama kalian. Lupa. Aduh. Oke lah ya, nggak usah kenalan lagi.
Kak Amos juga pasti udah ada pertanyaan. Jadi kita sharing-sharing aja langsung ya. Nggak perlu opening kayak kemarin-kemarin. Jadi gini, pertanyaan pertama itu, apakah selama ini masing-masing kita punya tujuan yang spesifik untuk hidup kita? Seperti yang dibahas tadi. Ini kayaknya ladies first dulu deh, dari Kak Gege. Halo, Kak Gege. Ya. How are you today? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Kak, pertanyaannya, apakah selama ini masing-masing kita punya tujuan yang spesifik di dalam hidup kita? Kak Gege ada nggak? Tujuan spesifik. Itu lebih ke cita-cita bukan sih? Nah, aku juga bingung nih pertanyaannya gimana. Sesuai pembahasan tadi, ini bukan mirip cita-cita sih, tapi lebih ke tujuan saya hidup itu untuk apa gitu. Apakah menyenangkan untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan doi? Pastinya membahagiakan diri sendiri dulu. Membahagiakan diri sendiri dengan cara apa Kak kalau begitu? Apa ya? Bingung juga sih menjawab pertanyaan ini, agak berat juga ya. Soalnya kadang-kadang kita, aku sendiri sih ngerasa kayak kayaknya aku punya tujuan, tapi di tengah jalan kayak tiba-tiba berpikir, apakah ini emang tujuan hidup aku gitu kan? Jadi sebenarnya kadang-kadang jadi ngerasa kayak nggak ada tujuan hidup juga. Tujuan lebih mempertimbangkan kembali ya. Bisa dibilang seperti itu sih. Karena kalau aku dengar tadi yang dibahas sama pembicara itu, jadi lebih ngerasa kayak bener juga nih, sebenarnya tujuan hidup gue apa ya gitu, dalam gue hidup buat apa gitu, aku hidup buat apa nih, apakah yang aku jalanin sekarang ini punya tujuan hidup atau hanya kayak mengikuti arus aja ya, kerja ya karena kerja karena supaya ada kegiatan, atau hanya karena memenuhi kebutuhan aja. Jadi masih, kalau secara spesifik gue juga masih ngerasa kayaknya perlu mencari tahu lagi deh sebenarnya tujuan hidup gue apa. Oke, berarti dengan jadi curhat adanya ya. ya itu sih kayaknya tujuan dari BOR ini. Kalau Kak Angelina sendiri udah ada tujuan nggak Kak? Tujuan Halo, saya, Angel. ya halo Shandy. Tujuan saya ya Angel masuk kayaknya surga jaringan. pasti. Tujuan saya pasti masuk surga. Selain masuk surga, ya selama di dunia ini mencapai apa ya kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia artinya ya selesai sekolah, terus mendapatkan pekerjaan, lalu ya tujuan di dunia yang standar begitu sih. Di samping itu tujuannya masuk surga pastinya. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Sorry tadi jaringan kayaknya saya keluar. Gimana Kak? Kak Angel. Tujuan saya masuk surga, Kak Shandy. Tujuan saya masuk surga, tetapi ya selagi kita di dunia ini ya kita
berusaha mencapai tujuan-tujuan hidup kita seperti ya selesai lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan, lalu ya mendapatkan kebahagiaan sesuai standar di kehidupan inilah gitu, sambil menjalani menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih. Kalau ini penilaian saya, berarti Kak Angel lebih bertujuan untuk membahagiakan diri sendiri. Benar nggak sih? Atau salah? Nggak terlalu membahagiakan ke diri sendiri sih sebenarnya, lebih ke arah membahagiakan keluarga kali ya, lebih membahagiakan keluarga kali. Karena kalau bahagia sendiri belum bahagia, soalnya sendiri masih fighting di dalam kehidupan ini. Oke. Iya begitu. Kamus, gimana kalau kamu? Sorry, tadi pertanyaannya apa? Tujuan yang spesifik dalam hidup kamu. Iya, tujuan hidup saya secara teori lah ibaratnya. Iya, mensukseskan tujuan yang pencipta saya ingin saya lakukan. What is? Apa itu? Jadi maksudnya apa yang Tuhan inginkan ke saya itulah sebenarnya tujuan hidup saya gitu. Kan saya kan ini kan ciptaan. Artinya yang tahu tujuan saya yang sebenarnya itu kan pencipta kan. Jadi sampai sekarang saya masih bertanya kepada Tuhan apa sih sebenarnya tujuan saya. Karena saya nggak bisa menentukan tujuan saya. Kan saya dicipta. Yang tahu pastinya itu pasti pencipta. Jadi kurang lebih juga saya ingin ingin juga bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah menemukan tujuan teman-teman. Berarti kamu lagi bergumul dalam doa untuk meminta petunjuk untuk tujuan hidup gitu. Ya, kurang lebih begitu lah, Pak. Oke, kalau begitu kita dengar dari yang senior, Pastor Devi. Halo, Pastor. Halo. Gimana kalau Pastor? Pastor kan udah S1, S2, umur udah di atas, terus pengalaman hidup udah banyak lah. Pasti tujuan hidup juga udah ada. Boleh sharing tujuan hidup Pastor itu kayak apa gitu, biar bisa memotivasi kami anak-anak muda. Aduh. Tujuan hidup saya mengalahkan self. Ini tiap hari berjuang supaya kehidupan Kristus yang nyata. Tidak mudah karena kita lahir dengan natural tendency yang selalu tergoda untuk menempatkan diri yang terutama, mencari fokus perhatian orang ke kita, cari popularitas, cari nama, dan lain sebagainya. Jadi kalau ingat ungkapan Rasul Paulus, karena ini berkaitan dengan life purpose lah, Rasul Paulus bilang, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dan itu perjuangan banget untuk kita yang klaim menjadi pengikutnya, tapi selalu mengikutkan kepentingan diri setiap hari. Jadi itulah life purpose saya, untuk setiap saat itu kalau bisa self itu totally die lah. Mati benar-benar.
Oke. Tadi saya kurang dengar jelas karena jaringan di saya kayaknya lagi jelek. Terputus-putus ya? Jaringan saya kayaknya. Kamu dengar jelas kan tadi? Jadi gini Pastor, kalau saya kan tujuan saya nih sekarang umur 25, udah mau 26 dikit lagi. Di umur 20 di umur 25 kemarin di saat ini tiba-tiba terpikir untuk kuliah udah lama sih mau kuliah kependetaan. Apakah dengan saya kuliah pendeta ini bisa dikatakan tujuan hidup atau bukan? Tadi mungkin kalau sempat dengar Kak Neta bicara bahwa persepsi tiap orang berbeda, bisa benar dalam arti kalau konsep yang diambil itu berbeda. Tapi kalau konsep yang diambil sebagai orang Kristen kita ambil dari konsep Alkitab, maka biasanya tujuan hidupnya pasti akan selalu sama. Jadi kalau mau jadi pendeta, mau jadi pengusaha, mau jadi seniman, saya rasa mungkin itu bukan tujuan hidup yang sebenarnya mungkin yang ingin Kak Aneta bagikan malam hari ini. Jadi kalau mau tadi kan kamu bilang lagi nanya sama Tuhan, tujuan Tuhan di kehidupan dia itu apa untuk supaya kamu sendiri menjalankan tujuan itu. Begitu pula Kak Angel bilang tadi mau masuk surga, pengen tujuan hidupnya untuk masuk surga. Saya pun demikian. Kalau mau dikaitkan semuanya ini berarti tujuan Tuhan dalam kehidupan orang itu apa ya? Berarti memberitakan satu kabar baik untuk menuju ke surga, bukan? Saya rasa mungkin yang statement yang sering didengungkan kita harus ke surga itu mungkin perlu diklarifikasi ya, karena notabene sebenarnya mungkin ya nggak tahu, mungkin persepsi saya yang berbeda, karena dalam konteks Alkitab itu bukan tujuan kita. Kita hidup itu harus bermakna ya, dalam arti tadi kalau sempat lihat pendahuluan Kak Neta ungkapkan tentang kenapa Tuhan tidak menciptakan kita yang pertama. Dia menciptakan semua fondasi kebutuhan lebih dahulu supaya pas kita ada sudah untuk Anda gitu. Anda tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir, nggak perlu berharap sesuatu karena semua sudah disediakan dari hari pertama sampai pas manusia itu eksis. Jadi sama ini, surga itu sudah pasti ada di sana, sudah disediakan. Cuman hidup Anda itu harus memenuhi sebuah makna di mana proses memenuhi rencana Tuhan itu akan membawa Anda ke surga. Jadi Anda nggak usah kejar, itu udah ada di sana. Tapi proses untuk mendapatkan itu Anda harus sesuaikan dengan apa rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu kan beda. Yeremia bilang rancanganmu bukan rancanganku. Jadi apa yang kita pikirkan mungkin ini benar akan ke situ, belum tentu itu persepsi Tuhan untuk jalan hidup Anda. Anda mau cari jodoh yang harus begini Tuhan, supaya saya nanti hidup saya enggak sengsara atau enggak konflik nanti pas berumah tangga, tidak miskin lah atau tidak melarat dan lain sebagainya. Kita punya persepsi bisa saja berbeda. Tapi kalau melihat elemen-elemen yang Tuhan sudah paparkan, yang semuanya sebenarnya berkaitan dengan emotions, mindset, karakter, dan lain sebagainya, saya rasa Anda masing-masing kita akan pasti terbawa ke arah yang memang Tuhan sudah rencanakan. Kalau Anda diciptakan untuk menjadi
baik, maka kalau Anda menghidupkan kehidupan yang tidak baik, maka rencana untuk mendapatkan surga tidak akan dapat. Kalau Anda diciptakan harus menjadi seseorang yang sabar, lalu kemudian Anda tidak sabar, maka Anda tidak akan mengikuti arahan yang Tuhan maksudkan. Tujuan hidup Anda harus melihat dari kacamata Tuhan, melihat Anda mau jadi apa. Oke, baik. Tadi di bagian akhir-akhir saya ada, kalau nggak salah, temukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda, dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari. Berarti kayak pastor bilang tadi ya, kita harus menjadi orang berguna di dalam, baik dalam pekerjaan, dalam kuliah, atau mungkin pergaulan. Mungkin itu salah satu tujuan hidup. Ya, menjadi manajer sebuah perusahaan, menjadi CEO, pengen punya sebuah perusahaan, pengen punya sebuah ministry, dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin itu bukan tujuan hidup ya. Mungkin Tuhan melihat lebih dari itu. Kalau Anda sudah punya itu, lalu apa? What's next? Kalau Anda sudah dapat gelar S3, what's next? Apa tujuan Anda untuk menyelesaikan pendidikan sampai S3? Atau sampai Anda mendapatkan posisi di sebuah perusahaan ternama? Mungkin Anda pikir itu tujuan hidup Anda, tapi mungkin Allah melihat lain. Saat Anda ada di sana, mungkin tujuannya itu menurut Anda sudah titik, itu sudah dari CEO sebuah perusahaan, menjadi seorang manajer, punya ministry sendiri, tapi itu masih belum titik. Karena titiknya itu endingnya pasti ya di surga sana lah istilahnya, itu ending life, kehidupan kekal. Itu tujuan utama yang Anda nggak perlu cari. Prosesnya Anda harus berusaha menyesuaikan diri pada rencana Tuhan. Saat Anda jadi CEO, apa Anda jadi CEO yang baik, jujur, tegas, ramah, ngayomi, tidak merendahkan bawahan, tidak sombong, dan lain sebagainya. Itu karakteristik yang sebenarnya merupakan life purpose yang menurut perspektif saya harus lebih difokuskan. Karena menjadi seorang pengusaha di sebuah perusahaan ternama itu bukanlah tujuan hidup dalam kacamata Tuhan. Oke. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, apakah harta, tahta jabatan, gelar, status, dan sejenisnya berkontribusi terhadap our true happiness? Dari Kak Nofrin dulu deh. Kak Nofrin, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Izin nih baru join, baru nyimak ya. Nggak apa-apa. Kalau menurut Kak Nofrin sendiri, harta, uang, jabatan, gelar, status, dan lain-lain, apakah itu berkontribusi terhadap kebahagiaan Kak Nofrin sendiri atau tidak? Berkontribusi, dibilang ya berkontribusi karena dia mempermudah hidup ya. Gitu, kayak uang kita bisa misalnya melayani, kalau harus jalan kaki harus jauh-jauh juga bahagia gitu kan. Jadi kalau dibilang 100% itu jadi kebahagiaan sih enggak, tapi hal itu penting gitu, mempermudah jalan ke sana gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan seperti itu sih. Oke, Kak Grace, apakah sama atau ada pendapat atau apa menurut Kak Grace sendiri? Gimana? Sorry, apakah mau bermudah? Harta, tahta, jabatan, apakah itu berkontribusi terhadap kebahagiaannya Kak Grace? Oh, kontribusi terhadap kebahagiaan ya. Ya selama masih di dunia ini yang nggak munafik sih, pasti ada berkontribusi. Karena sama sih seperti yang Kak Nofrin tadi bilang itu ya,
nggak usah muluk-muluk gitu. Saya bekerja tujuannya apa? Juga menghasilkan uang. Endingnya itu kan gitu. Bohong banget kalau saya nggak butuh duitnya gitu. Dan itu juga pasti untuk apa, memenuhi kebutuhan saya sehari-hari gitu kan. Contohnya sih itu. Jadi ya pasti ada lah, walaupun kadarnya itu mungkin bagi setiap orang itu beda-beda ya. Mungkin ada yang bilang uang itu nggak terlalu penting buat dia, tapi ada lagi yang bilang uang itu sangat penting buat dia. Tapi kalau bagi saya ya setiap porsinya itu ada kontribusi untuk kebahagiaan saya sendiri. Gitu sih. Betul. Kak Angel, apakah ini berkontribusi di kehidupannya Kak Angel? Terlebih di kebahagiaan. Boleh tolong ulangi, Saudara Sandy? Sorry, agak putus tadi, nggak dengeran jelas. Menurut Kak Angel sendiri, apakah harta, tahta, uang, jabatan, gelar, status, itu semua berkontribusi di kebahagiaannya Kak Angel enggak? Oh, itu pasti berkontribusi. Tapi kebahagiaan, tapi dengan mendapat itu semua belum tentu bahagia kan ya. Gitu sih. Berarti itu bukan apa ya, true happiness. Bukan penentu, tapi itu berkontribusi ya, itu berkontribusi, tapi bukan jadi penentu. Kak Amo sendiri gimana? Ya ini mesti didefinisikan dulu kebahagiaan itu apa. Kalau menurut saya kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Artinya harta, tahta, ya, kalau laki-laki bilang dengan wanita itu hanya fasilitas saja. Itu tidak membuat kita bahagia. Tapi bahagia sepenuhnya. Merasa bahwa itu kebahagiaan, ya itu adalah kepalsuan. Ya, kalau menurut saya kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup sesuai dengan hukumnya Tuhan, itulah kebahagiaan. Iya, kalau kita mau katakan bahwa dengan kita punya banyak harta, ya banyak juga orang berharta bunuh diri gitu. Berarti kan dia nggak bahagia. Nggak bahagia sepenuhnya gitu. Bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi itu semua fasilitas gitu loh. Bukan berarti kita juga nggak perlu itu, kita perlu semua itu fasilitas. Tapi itu nggak bisa membuat kita bahagia. Hanya Yesus lah yang membuat hidup kita bahagia. Itu teori sih. Tapi kalau prakteknya tentunya bergembul. Ya, tapi mungkin dari Babe nih, pamungkasnya akan kebahagiaan yang benar-benar. Itu kalau dari saya. Kak Sian, thank you. Kalau dari pastor sendiri, saya belum tahu sih pastor punya jabatan apa, kehidupan pastor seperti apa, tapi yang saya lihat pastor itu udah banyak S-nya, udah banyak pelayanannya, udah banyak kontribusi bagi pekerjaan-pekerjaan. Nah, apakah dengan semuanya ini berkontribusi terhadap our true happiness gitu? Saya dari kecil tuh mungkin sudah diajar bahwa kebahagiaan sama orang tua nih, kebahagiaan itu adalah saat memiliki Kristus. Ini bukan semu dalam arti ya kalimatnya biasa disebut ini, tapi prakteknya sebenarnya enggak. Tapi emang benar sih, karena orang tua bilang, ngapain kamu punya segala sesuatu kalau kamu jauh dari Tuhan. Jadi konsep kebahagiaan sejati itu sumbernya sudah memiliki Kristus ya. Yang
diberikan sama kita itu untuk saya tidak dianggap sebagai kontribusi menambah kebahagiaan itu sendiri. Tapi apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi nggak ada itu pun sebenarnya nggak pengaruh sih. Jadi ya untuk saya dalam bahasa hari-hari mau dibilang kontribusi, mungkin kata kontribusinya agak tidak cocok ya, karena kalau tidak berkontribusi maka kebahagiaan saya berkurang. Kalau main hitung-hitungan matematika kan. Jadi kalau pertanyaannya mungkin lebih spesifik, apakah ini adalah kebahagiaan yang akan melengkapi, lain lagi ceritanya. Karena kebahagiaan kita, true happiness kan itu udah mentok di Yesus. Karena Yesus sumber berkat, sumber kebahagiaan. Tanpa dia nggak ada yang akan ditambahkan ke kita gitu kan. Jadi kalau baca Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan. Ditambahkan itu bukan berkontribusi, tapi dari kebahagiaan itu sendiri memberikan elemen faktor-faktor eksternal lain yang sudah ada di yang utama gitu. Jadi dia nggak berkontribusi, tapi ini justru yang Anda mungkin nikmati dari kebahagiaan yang utama. Mungkin jangan sampai rancu ini kalimatnya. Kalau saya bilang posisi memberikan kontribusi, berarti apa Tuhan tidak cukup memberikan kontribusi dari kebahagiaan utuh yang dia kasih? Pertanyaannya sementara posisi, jabatan, harta itu pun dari dia. Bagaimana kita bisa bilang itu jadi kontribusi kebahagiaan sementara dia adalah sumber kebahagiaan? Jadi mungkin ini cuma permainan bahasa, tapi kalau mau dianalisa agak rancu kalau kita mau bilang yang Tuhan kasih itu memberi kontribusi kebahagiaan, sementara dia sumber kebahagiaan. Betul. Nangkep nggak? Ya, tapi kan juga berkat fasilitas itu kan termasuk di Yesus kan, Pastor kan? Ya, jadi jangan sampai kita salah paham, seakan-akan kita bilang bahwa berkat yang kita terima, apakah itu pasangan, pekerjaan, posisi, jabatan, gelar yang kita capai itu memberikan kontribusi kepada kebahagiaan yang sebenarnya kita hanya dapat dalam Yesus Kristus. Dalam konsep kekristenan Alkitab, Yesus itu sumber berkat. Kan tadi Kak Neta bilang, dia itu menciptakan segalanya gitu loh. Jadi kalau kita anggap segalanya yang ada di sekeliling kita, termasuk itu harta, jabatan, posisi, itu jadi faktor memberikan kontribusi, maka kita salah melihat perspektifnya. Ya, sementara itu semua itu ada karena dari sumbernya gitu. Pas sekali ya. Nanti kita stres loh. Kalau misalnya yang memberikan kontribusi itu hilang, kurang, dan itu menjadi yang utama yang kita mau cari, malah tambah depresi nanti kita. Betul. Masih ada pertanyaan sih, tapi aduh 60 detik tadi kelihatan. Iya, aduh kurang nih, nanti protes lah. Tinggal berapa detik? Saya juga harus pimpin doa ini. Teman-teman kerja sudah mau pulang. Oke lah kalau gitu, terima kasih semuanya untuk partisipasi dan kontribusi di dalam diskusi kita saat ini. Sedikit lagi kayaknya tinggal beberapa. Tapi saya belum live, nggak apa-apa. Udah ini Pak Stor, udah mau langsung ke main room ini. Kita di sini ada teman kita yang lagi cari pekerjaan. Tadi Bro Eren Gunawan, kita punya ini loh Bro Eren, kita punya komisi pekerjaan yang punya daftar ya. Mana komisi pekerjaan di sini, siapa nih komisi pekerjaan nih? Yang nanti diumumin. Iya, tadi Eren ada bilang dia masih cari pekerjaan. Nanti komisi pekerjaan boleh ya, tolong Tina mungkin nanti akan ngomong ya. Nanti diumumin ya Kak Kori ya.
Ya, nanti diumumin. Tunggu aku cari linknya dulu ya. Siap, siap. Untuk Bro Aaron nih, dan mungkin yang lain yang cari pekerjaan, kita ada komisi pekerjaan khusus untuk bisa teman-teman lihat ya apa posting-posting ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lowong. Oke, nanti diumumin terakhir ya teman-teman. Ada banyak info yang menarik nih dari PAG Nusantara. Jadi jangan kita tunggu sampai dengan live dulu sampai pengumuman selesai karena akan kita share. Oke teman-teman, gimana diskusinya di roomnya? Waktunya kurang ya? Sepertinya, wah, sepertinya operator kurang menambah waktu ya. Atau kita bisa sharing di sesi permohonan doa nanti. Nah, semoga di BR tadi sedikit membantu menjawab setiap pertanyaan ya teman-teman. Nah, biar lebih jelas lagi nih, kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Kak Sunita. Kepada Kak Sunita dipersilakan. Oke, senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol dan ternyata ya begitu dia banyak dari antara kita yang punya pemikiran yang luar biasa. Dimana kita bisa saling belajar ya dari pemikiran satu dengan yang lain gitu ya. Yang lainnya kurang ya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang pembahasan ini karena memang pembahasan ini pasti banyak yang bisa kita ceritain gitu ya. Nah kalau tadi kita mau pertanyaan apa misalnya ada beberapa pertanyaan gitu dari teman-teman menurut dari pertanyaannya ada respon dari teman-teman yang mengatakan apakah harta, uang, jabatan, gelar, status dan sejenisnya berkontribusi terhadap our true happiness? Siapa yang bilang berkontribusi? Angkat tangan. Berkontribusi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, banyak yang bilang berkontribusi. Dan saya setuju. Yes. Berkontribusi apabila itu bisa menjadi manfaat buat orang lain. Tapi kalau itu hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Udah ada bukti tadi ya. Banyak yang orang yang nggak menemukan happiness di sana. Dengan fame-nya, dengan hartanya, dengan segala yang mereka miliki. Tapi bila itu bisa menjadi mematakan salah, kasih orang ya, kalau Tuhan kasih itu ke kita, artinya kita orang yang tepat, yang bisa menggunakan harta, tahta, jabatan itu seturut dengan rencana Tuhan untuk menjadi manfaat buat orang lain. Amin ya. Oke. Kemudian urutkan 3 dimensi manusia berikut ini. Yang mana duluan? Spiritual, fisik, mental, emosional, sosial. Yang mana yang paling penting? Masing-masing boleh punya pendapatnya, tapi kalau nggak keberatan saya mau kasih pendapat saya bahwa kita ini kalau baca di kitab suci ya gitu ya bahwa kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, rupa pencipta kita. Artinya apa? Apakah Tuhan kita makhluk fisik aja? Apakah Tuhan kita makhluk fisik? Enggak ya. Banyak orang masih pro dan kontra apakah dia makhluk fisik atau enggak. Apakah dia punya makhluk yang mempunyai mentalitas? Ya tentunya pasti ada soul-nya, ada jiwanya. Tapi yang pasti Tuhan kita adalah Tuhan yang spiritual, yang rohani pastinya. Dan kita ciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, artinya kita adalah makhluk spiritual. Makanya kita mau cari kebahagiaan dimanapun tanpa menghadirkan Tuhan, kita nggak akan pernah ketemu. Kita butuh kehadiran Tuhan. Karena kembali tadi ya, hukum alam ya, kita nggak bisa lawan hukum alam. Kebahagiaan kita pada saat kita menemukan kepenuhan di dalam aspek spiritual kita. Dan coba kita semua di sini, kita nggak mau ngebunuh, mencuri, dan lain sebagainya, kira-kira karena apa? Sedikit banyak saya percaya karena ada aspek spiritual yang meregulasi kita, memandu kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Kita nggak mau membunuh karena apa? Karena Tuhan bilang itu tidak baik, menyakiti orang lain. Kita mau memaafkan orang lain karena apa? Karena Tuhan bilang, ampunilah musuhmu dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gitu ya, kita makhluk spiritual. Fondasi kita harus spiritual. Karena spiritual ada di mana? Spiritual ada di sini. Di mentalitas kita. Di frontal lobe, kalau lebih detail lagi. Maka di sini, dan frontal lobe spiritual letaknya di mana? Di atas. Gak kebetulan Tuhan ciptakan itu di atas, di kepala.
Tujuannya apa? Karena memang yang di atas ini yang harus meregulasi semua yang ada di bawah. Sehingga spiritual aspek kita, mental kita yang akan memerintah bagaimana cara kita hidup, cara kita menggerakkan tubuh kita di dalam kehidupan kita. Gitu ya, mudah-mudahan kita bisa punya persepsi yang mirip-mirip ya, gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir saya mau ada show sedikit sama teman-teman. Kesimpulannya, kenapa sih kita penting untuk memiliki tujuan hidup? Teman-teman, tadi kita udah belajar banyak. Cuma saya mau kasih satu analogi supaya berbekas gitu ya di pikiran kita ya. Teman-teman tahu, teman-teman pasti pernah ke airport gitu ya, atau paling nggak nonton kondisi suasana di airport gitu ya. Sebelum COVID ini suasana di airport itu crowded gitu. Kenapa? Karena di tempat gitulah orang-orang punya berbagai macam destinasi gitu. Ada yang mau ke Pekanbaru, ngunjungin siapa tadi yang ada di Pekanbaru ya? Mau ada di Batam, mau ke Kalimantan, mau ke Balikpapan dan lain sebagainya ya. Itu bermula di airport, tempat orang berkumpul. Gitu. Tetapi menariknya, walaupun mungkin di satu hari pada saat kita mau ke airport, kita lihat di gate A gitu yang penuh banget orang yang mau ke Jakarta, tapi kita tetap berjalan ke gate B, walaupun gate A itu kebanyakan orang ada di sana. Kita nggak terganggu sama crowded-nya kebanyakan orang yang ada di gate A. Kita tetap berjalan ke gate B. Kenapa? Karena kita punya tiket yang menunjukkan kemana kita harus pergi. Karena kita punya tujuan. Karena kita tahu tujuan kita kemana. Sehingga walaupun orang-orang pergi ke arah yang berlawanan sekalipun dengan kita, itu nggak mengganggu kita. Karena kita tahu kemana kita mau pergi. Dan walaupun kita cuma seorang diri di gate B, itu nggak mengganggu kita. Karena kita tahu kita mau kemana. Kita mau ke Pekanbaru. Kita mau ke satu destinasi. Dan mudah-mudahan ada destinasi yang lebih jauh yang kita juga mau pergi sama-sama. Kita mau ke surga, bertemu kembali dengan pencipta kita. Dan itulah, biarlah itu yang mendirect kita dalam menjalani hidup kita. Sehingga kita nggak terganggu sama kerumunan orang-orang. Kita tahu kemana kita harus pergi. Teman-teman semua, saya mau sharing satu hal penting. Sadar nggak kita, kadang-kadang kita tuh memberikan nilai, memberikan value diri kita. Itu berdasarkan bagaimana orang melihat kita. Berdasarkan bagaimana penilaian orang lain terhadap kita. Sehingga kita merasa kita harus punya uang banyak. Kenapa? Karena semakin punya uang banyak, respon orang akan berbeda terhadap kita. Orang akan memberikan nilai yang berbeda terhadap kita. Itulah sebabnya kita mati-matian sampai nggak memperhatikan kesehatan fisik untuk mendapatkan uang banyak. Kita mau ketenaran, kita mau punya mobil yang mewah, kita mau pakai baju yang branded. Kenapa? Karena kita berpikir nilai diri kita akan lebih tinggi pada saat kita menggunakan itu semua. Karena orang-orang bakal men-treat kita dengan berbeda. Tapi teman-teman, kita udah belajar sama-sama, mari kita ingat. Jangan terganggu oleh itu semua. Mari punya nilai diri kita sendiri. Jangan gantungkan nilai diri kita, kebahagiaan kita pada orang lain. Karena orang lain bisa berubah. Dan itu akan mengganggu kita juga. Sementara mereka mungkin punya masalahnya sendiri. Punya challenge-nya sendiri yang kita nggak tahu. Tapi kita gitu peduli dengan komentar-komentar mereka. Teman-teman, saya percaya hari ini kita punya challenge yang macam-macam. Orang lagi bergumul dengan yang lain-lain. Sehingga banyak orang yang akhirnya depresi dan lain sebagainya. Saya mau ngajak teman-teman semua berhenti menggantungkan kebahagiaan kita, nilai diri kita kepada orang lain. Mari berikan nilai kita, diri kita yang sesungguhnya untuk kita sendiri. Nilai yang seperti apa? Bahwa kita semua ini biji mata Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan rela mati buat kita. Mau kita sekarang miskin, mau kita kaya, mau kita punya gelar doktor, mau kita punya mobil 3, nggak beda sama mereka-mereka yang nggak punya apa-apa. Tuhan juga mati buat mereka. Kita adalah orang-orang yang berharga.
Dan itu cukup. Dan jadilah berbahagia dengan nilai diri yang Tuhan berikan kepada kita. Pencipta kita berikan kepada kita. Jangan terganggu. Maka kita akan mendapatkan sukacita yang sesungguhnya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wah, sangat-sangat luar biasa pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesimpulan yang telah dibawakan oleh Kak Sunita. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman semuanya, sehingga kita bisa lebih berhikmat, bisa lebih bijaksana dalam mengatur segala sesuatunya. Oke teman-teman, sedih nih, udah sampai di sesi terakhir, ternyata nggak kerasa sih pembahasan kita malam hari ini. Nah, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, panitia akan memberikan sertifikat yang akan dipandu oleh Kak Arfan. Kepada Kak Arfan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih MC Esther yang sudah memberikan kesempatan. Dan pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Kak Joy yang sudah membawakan materi bagi kami dan kiranya ini bisa menjadi berkat. Dan juga tentunya kesempatan ini seperti sampaikan MC, kami ingin sedikit memberikan satu penghargaan ya, walaupun ini bukan sesuatu yang wah, tapi saya percaya ini bisa menjadi satu kenangan bagi Kak Joy apabila jika bisa ditempel di meja kerja ataupun juga dinding kamar ya ketika selesai pada malam hari ini supaya bisa mengingat kami sewaktu-waktu dan juga ketika kita berjumpa bersama-sama teman PAGN. Dan kesempatan ini saya akan coba membacakan, tapi saya tidak bisa lihat ya apakah sertifikatnya sudah ada. Oke. Ya. Oke. Ya, saya coba lihat di grup ya. Apakah bisa di-share screen? Kalau bisa lebih bagus. Blur nyong. Blur ya. Di aku sih jelas. Ya, saya coba bacakan ya lewat file yang saya terima di grup WhatsApp. Jadi di sini tertulis untuk Kak Joy adalah Certificate for Appreciation. The certificate is present to Suneta Joyce as a speaker in the Service Commission Life Purpose held on June 9 ya 2020 yang dimana ditandatangani oleh Direktur PA kita yaitu Pendeta Roni Wenas selaku Direktur PA Uni Kawasan Barat dan Pendeta Juneni Muntu selaku Direktur Uni Kawasan Timur dan juga kedua koordinator kita Arfan Ngajo dan Aldo Mawikere. Kiranya ini bisa berarti buat Kak Joy dan kiranya kesempatan berikut dapat menjadi narasumber kami lagi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Arfan. Dan sebelum kita berpisah, kita akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Nyong. Kepada Kak Nyong dipersilakan. Oke, kita akan berfoto bersama. Kedengarannya suaranya ya? Kedengaran, Kak? Oke, siap. Dalam hitungan ke-5, teman-teman boleh membuka, jangan dulu gaya ya, buka kamera dulu ya. Oke, satu, belum, live-nya belum, masih buka kamera ini. Satu, sudah 3 ya, tambah 2, 5. Oke, hitungan ketiga berikan love-nya ya. Oke, hitungan ketiga berikan love-nya. Oke, siap ya. Wait, ganti foto dulu. Ini dia. Oke, love-nya mana? 1. Untuk yang pertama, 2, 3. Oke, kolom yang kedua.
Oke, sekali lagi kita ganti gaya ya. Ganti gaya apa ya dari teman-teman aja lah. Oke, yang pertama, siji loro telu, asik. Oke, yang kedua, siji loro telu. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Nyong. Oke, sebelum kita benar-benar berpisah, selanjutnya kita akan doa tutup yang akan disampaikan oleh Kak Sonita kepada Kak Sonita di Tolong tunggu dulu sebentar. Doa permintaan saya tolong didoakan Mas Paulus Adianto Bagus Wijasono yang sedang mengalami COVID-19 juga. Terus didoakan juga Kak Titing Evira sama keluarga Aji Simbol yang mengalami positif COVID-19 tolong didoakan. Sama tolong didoakan tadi ibundanya Kak Maika Manawan dari Lampung. Namanya sebentar aku cek dulu. Sebentar, ini ibundanya dari Kakak Maika Manawan. Namanya kalau nggak salah Ibu Juje Manawan Mononuntu. Ibundanya Kakak Maika Manawan dari Lampung meninggal karena sakit jantung. Tolong didoakan, Tuhan memberkati. Mohon maaf agak ini ya, apa namanya, perbaikan itu bukan ibundanya tapi tantenya. Tantenya ya. Oke, Ya, thank you very much ya. Tuh berdekat cita ya. Sorry, saya nggak hafal. Boleh mungkin di chat box atau boleh diulang? Siapa saja mau didoakan? Oke, tolong didoakan gini. Aku pelan-pelan aja ya. Tolong didoakan Mas Paulus Adianto, Mas Bagus yang mengalami positif COVID-19 itu abang sepupu saya dari Semarang, Kak Sunita. Kemudian 2 jemaat Kak Titing Evila yang mengalami COVID-19, terus keluarga Aji Simbol yang mengalami COVID-19 sama tadi tantenya Kak Maika Manawan dari Lampung namanya Ibu Ibu Juje Manawa Mononuntu. Dia bukan ibunda, tetapi tante Kasami Kajoy ya. I'm sorry, Bob. Kajoy namanya Juje Manawa Mononuntu. Tantenya Kamai Kemanawan dari Lampung yang mengalami serangan jantung. Minggu kemarin, tolong didoakan. Tuhan memberkati. Oke, baik. Kita boleh mengambil posisi untuk berdoa. Oke. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu ada untuk kami dan mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Ucap syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti untuk masing-masing kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas hidup yang masih Kau percayakan kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan setiap nafas kehidupan setiap pagi yang Kau berikan kepada kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah kami dapat berkumpul bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di community PAGN ini. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi, sehingga pada saat Kau mengumpulkan kami semua di tempat ini, adalah maksud Tuhan untuk kami belajar akan kebenaran Tuhan pada hari ini bagi masing-masing kami. Dan biarlah apa yang sudah kami pelajari, itu semua dapat membuat kami memahami lebih baik tentang maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Peganglah selalu tangan kami, Bapa. Tuntunlah kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana kami terus mendapatkan berkat yang indah dari ciptaan-Mu yang lain. Atas kasih dan kuasa yang Kau limpahkan kepada masing-masing kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Kondisi di mana kami semua dalam banyak saudara kami yang kami kasihi mengalami sakit karena COVID. Kami semua merasa
bingung, kami mungkin melihat banyak kesedihan, kesakitan di sekitar kami karena pandemi ini. Tapi Tuhan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau tetap pegang kendali. Dan bahwa dalam setiap hal yang terlihat sebagai kutuk yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mampu untuk mengubahnya menjadi berkat. Dan kami merindu untuk melihat setiap kesulitan yang kami hadapi, setiap tantangan hidup yang kami hadapi, untuk melihat kehadiran Tuhan di sana. Sehingga meskipun itu merupakan kesulitan sekalipun, kami dapat merasakan itu sebagai berkat yang datangnya daripada Tuhan. Untuk menjadikan kami semakin kuat, menjadikan kami memiliki iman yang lebih besar kepada Tuhan, dan membuat kami semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi, Tante Elvira, Tante Elvira, Aje Simbolon, Bapak Paulus, dan Ibu Cucu Menawan, dan saudara-saudara kami yang lainnya mungkin tidak kami dapat sebutkan satu persatu yang sedang mengalami sakit. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan hati Tuhan yang penuh kasih tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam setiap usaha yang dilakukan oleh mereka, dalam makanan yang mereka konsumsi, dalam obat-obatan yang mereka konsumsi, dalam bagaimana orang-orang yang Kau kirimkan untuk menolong mereka. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui mereka semua untuk mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Dan pada waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, kami dapat melihat dan kami akan melihat bagaimana ajaibnya Tuhan bekerja di dalam setiap kami semua. Sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, melihat keagungan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan masih punya begitu banyak rencana di dalam keseharian kami, di hari-hari esok. Oleh karena itu kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, untuk Engkau tuntun, untuk Engkau ajar, dan untuk Engkau berkati. Kami serahkan sepenuhnya sisa hari kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Karena kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, teman-teman, saya rasanya sedih karena kita akan berpisah setelah ini. Tapi sebelum kita keluar dari Zoom ini, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Kori. Jadi tolong disimak karena akan ada banyak pengumuman. Mungkin teman-teman sedang membutuhkan sesuatu, siapa tahu Kak Kori bisa membantu. Kepada Kak Kori, dipersilakan.